Jadi siapakah yang akan menghakimi dunia? Yesus. Perlu pembantu? Perlu pembantu? Apakah ada yang membantu? Ada. Yang bantu siapa? Pertama, malaikat. Shalom sahabat Ephata Kebenaran. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Saya berterima kasih karena sahabat sudah mampir dan mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Channel Ephata Kebenaran membahas khusus tentang tanda akhir zaman atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Dalam bahasa teologianya adalah eskatologi. Kita akan belajar tentang akhir zaman dari berbagai sumber. Semoga channel ini boleh memberkati kita semua. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung saja mendengarkan khotbah tentang akhir zaman dari hamba Tuhan yang luar biasa ini. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami siap dibekali oleh kebenaran firman tentang nubuatan, tentang tanda-tanda akhir zaman, hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Berikanlah kami kemampuan agar kami dapat mengerti rencana Tuhan atas kehidupan kami dan dunia ini. Ajar kami Tuhan agar kami mempersiapkan diri menghadapi hari-hari yang akan datang ini. Kami siap diberkati oleh hamba-Mu ini. Berkatilah hamba-Mu ini, berkati pemberitaan firman Tuhan, berkati kami semua. Demi nama Yesus. Amin. Bagaimana sifat pengadilan itu? Rasul Yohanes pernah mendapatkan sebuah penglihatan. Apa yang dia lihat? Wahyu 20, 11, 12. Lalu aku melihat satu tahta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi di tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Ada sebuah kitab dibuka, ada kitab kehidupan dibuka juga. Kitab-kitab apa ini? Nanti kita bahas dalam seri-seri selanjutnya. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Jadi Yohanes melihat tahta putih yang besar. Apa artinya tahta putih yang besar? Jameson, Fawcett, and Brown bilang besar. Disebut besar kenapa? Dikontraskan dengan tahta-tahta lain yang bisa disinggung sebelumnya, yaitu dalam Wahyu 24. Putih itu simbol dari kemurnian dan keadilan. Lihat Wahyu 24. Lalu aku melihat tahta-tahta orang-orang yang duduk di atasnya. Jadi ada banyak tahta. Tahta-tahta itu kecil. Tahta yang dilihat oleh Yohanes ini, yang putih itu besar. Besar dikontraskan dengan tahta yang lain. Putih menunjukkan kemurnian, menunjukkan kesucian dan keadilan. Simon Kistemaker. Tahta itu berwarna putih yang menunjukkan kemurnian, kekudusan, dan kemenangan. Tapi di sini ada arti tambahan, yaitu keadilan ilahi yang secara menyolok melukiskan tahta itu. Ini berarti tak satu pun noda atau cacat mencemari keadilan Allah yang sempurna. Hari itu dia akan mengadili semua orang. Dan itu berarti bahwa pengadilan itu bersifat suci, bersifat adil. Pengadilan itu benar-benar jujur. Tidak seperti pengadilan di dunia ini. Pengadilan di dunia ini bahkan kadang-kadang menjadi pameran ketidakadilan. Para pelaku di kantor pengadilan justru adalah orang yang paling tidak adil dalam banyak kasus. Ada banyak orang yang salah, boleh tidak dihukum, dan boleh keliling kemana-mana saja seenak-enaknya. Masuk penjara pun dapat ruang VVIP. Tapi ada orang yang tidak salah, justru dihukum.
Ada orang yang salahnya besar, hukumannya sedikit sekali. Ada orang yang salah sedikit, hukumannya besar sekali. Banyak hitamnya di dalam pengadilan kita. Banyak ketidakjujuran, banyak noda di dalam pengadilan kita. Tapi pengadilan akhir itu, tahta itu disebut putih, murni. Tidak ada lobi-lobi untuk meringankan hukuman. Tidak ada. Tidak ada. Semuanya tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kalau saudara adalah orang yang paling banyak dapat ketidakadilan di dunia, saudara boleh mengharapkan satu keadilan yang betul-betul tanpa noda pada pengadilan akhir nanti. Keempat, siapa sang hakim dalam pengadilan akhir itu? Ada ayat-ayat tertentu yang mengatakan bahwa yang akan mengadili itu adalah Allah Bapa. Ya, 1 Petrus 1:17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Bapa menghakimi setiap orang menurut perbuatannya. Lalu 1 Petrus 2:23. Ketika ia dicaci maki, Yesus dicaci maki, Dia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, Dia tidak mengancam, tapi ia, Yesus, menyerahkan kepada Dia, Bapa, yang menghakimi dengan adil. Ada ayat-ayat yang lain seperti 2 Tesalonika 1 ayat 5, Ibrani 11 ayat 6, Yakobus 4 ayat 12. Semua itu menyatakan Allah Bapa itu akan menghakimi dunia ini. Tapi saudara, survei yang lain lagi terhadap ayat-ayat yang lain menunjukkan bahwa yang menjadi hakim akhir zaman itu adalah Yesus sendiri. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Tahta pengadilan Kristus. 2 Timotius 4 ayat 1. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Yesus yang menjadi hakim. Tadi dia bilang Bapa, sekarang Yesus. Apakah ini bertentangan? Tidak. Pertama-tama harus disadari bahwa Yesus dan Bapa itu punya kesatuan yang sedemikian rupa sehingga tidak bisa dipisahkan secara frontal. Ya, Barclay mengatakan kesatuan Bapa dan Anak adalah begitu rupa sehingga tidak ada kesulitan untuk menganggap tindakan yang satu sebagai tindakan yang lain. Homer Haley, gagasan bahwa Allah menghakimi tapi Kristus menghakimi tidak perlu memberikan problem. Karena Yesus mengajar Dia dan Bapa adalah satu. Satu dalam kealahan, tujuan, rencana, dan pekerjaan. Belakangan Paulus mengajarkan bahwa penghakiman Allah akan dilaksanakan melalui Yesus Kristus. Yesus dan Bapa satu. Bukan cuma satu, setara. Makanya jangan percaya juga ajaran Erastus itu yang bilang Yesus itu lebih rendah derajatnya dari Bapa. Bahkan mengajar ada yang namanya Allah mayor dan Allah minor. Bapa itu Allah mayor, Yesus itu Allah minor. Allah mayor itu adalah Allah yang utama. Bapa itu Allah yang utama, Yesus itu Allah yang tidak utama. Itu bukan cuma salah, tapi sesat. Saudara perhatikan ini. Ada ayat-ayat bilang Bapa menghakimi, Yesus menghakimi. Kita bisa menyimpulkan di situ bahwa Allah Bapa memang menghakimi dunia ini, tapi penghakimannya dilakukan melalui Kristus. Kita sedang membangun gedung kebaktian di Nonkurus. Kita sedang membangun. Siapa yang sedang membangun? Kita, jemaat. Tapi siapa yang bikin campuran? Tukang dari Amfoang. Siapa yang potong kayu? Tukang dari Amfoang. Siapa yang action di lapangan? Tukang dari Amfoang. Tapi kita sedang membangun. Kita membangun gedungnya melalui para tukang. Jadi kalau dikatakan para tukang bangun, betul. Kita membangun, betul juga. Bapa menghakimi dunia. Tapi penghakiman dari Bapa tidak turun langsung. Tapi Bapa menghakiminya melalui Kristus. Yohanes 5, 22, 23, 27. Bapa tidak menghakimi siapapun,
melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya pada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti menghormati bapa. Barang siapa tidak hormat anak, dia juga tidak menghormat bapa yang mengutus dia. Dan dia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi. Jadi bapa tidak menghakimi, tapi memberikan hak penghakiman itu kepada Kristus. Kisah 17:31. Karena dia telah menetapkan satu hari, Allah Bapa telah menetapkan satu hari, pada waktu mana dia dengan adil akan menghakimi dunia ini oleh seorang yang telah ditentukannya. Siapa? Yesus. Kisah 10:22. Dan dia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah, maksudnya Bapa, menjadi hakim atas orang-orang yang hidup dan yang mati. Jadi hakim akhir zaman itu adalah Yesus sendiri. Saudara, tadi Yohanes melihat ada tahta putih yang besar, dan Yohanes melihat dia yang duduk di atas. Ya, coba lihat. Aku melihat satu tahta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya. Dia ini siapa? Dan disebutkan namanya. Tapi perhatikan, ini ada satu tahta besar, ada seorang duduk di atasnya. Terus ayat 12, ada orang-orang mati besar kecil berdiri di hadapan tahta itu. Tahta itu di depannya orang-orang banyak kumpul, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Ada tahta yang besar, ada banyak orang di depan tahta itu, dan yang duduk di atas tahta itu yang belum tahu siapa, itu menghakimi. Bandingkan gambaran ini dengan apa yang Yesus katakan dan ajarkan. Matius 25:31-33. Apabila Anak Manusia datang, dirinya Yesus, dalam kemuliaannya, semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka dia bersemayam di atas tahta kemuliaan. Dia bersemayam di atas tahta. Terus lalu semua bangsa dikumpulkan di hadapannya. Dia memisahkan seorang dari seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dia menempatkan domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kirinya. Bukankah gambarannya mirip yang dilihat Yohanes? Jadi Yohanes melihat ada orang duduk di tahta putih yang besar. Siapa? Tidak diberitahu. Tapi dari kata-kata Yesus, jelas Yesus yang duduk di sana. Anthony Hoekman mengatakan, tanpa semua itu pun secara teologis masuk akal bahwa yang jadi hakim itu Yesus. Dia bilang begini, adalah tepat jika dikatakan bahwa Kristus akan menjadi hakim pada penghakiman akhir. Dia adalah pribadi ilahi yang telah berinkarnasi, mati dan bangkit untuk menyelamatkan umatnya. Mereka yang percaya kepadanya akan diselamatkan olehnya. Karena itu lebih tepat jika ia bertindak sebagai hakim. Sebaliknya mereka yang telah menolaknya telah berbuat dosa kepadanya. Karena itu tidak salah jika dia yang telah ditolak akan menjadi hakim atas orang-orang berdosa. Lebih lanjut, tindakan penghakiman itu akan menjadi penyataan kemuliaan dan kemenangan Kristus yang tertinggi. Selama di bumi, dia telah diadili oleh para pemimpin duniawi. Tapi nanti dia akan duduk di atas tahta pengadilan semua penguasa di bumi. Dengan demikian Kristus akan menggenapi seluruh karya penebusannya atas umatnya. Kita punya pengakuan iman rasuli yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Pilatusnya di tahta, dia di depan. Tapi akan tiba harinya dia di depan tahta, Pilatus yang di depan, Herodes yang di depan, penguasa-penguasa dunia yang menghakimi dia yang ada di depan. Jadi siapakah yang akan menghakimi dunia? Yesus. Perlu pembantu? Perlu pembantu? Apakah ada yang membantu? Ada. Yang bantu siapa? Pertama, malaikat. Matius 13:41-42. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya. Mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan semua orang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dilemparkan dalam dapur api. Jadi kelihatannya banyak orang di muka situ dalam pengadilan itu. Tugas malaikat adalah kumpul semua. Dan tugas malaikat juga untuk melemparkan orang-orang yang bangkit, yang tidak percaya, masuk ke neraka. Algojonya malaikat-malaikat berfungsi seperti itu. Matius 24:31.
Dan dia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya. Ini menurut saya menarik. Kalau Yesus cuma nabi, nabi mana bisa suruh malaikat seenaknya? Kalau Yesus cuma guru agama mana bisa perintah malaikat seenaknya? Malaikat itu punya Tuhan, punya Allah. Kalau dia bisa perintah malaikat, itu menunjukkan siapa dia sesungguhnya. Ya, dia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala. Bila bunyi sangkakala, itu malaikat yang tiup. Malaikat-malaikatnya akan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka mengumpulkan orang-orang pilihan dari keempat penjuru bumi dan ujung bumi yang satu ke ujung bumi yang lain. Tadi orang-orang berdosa dia yang malaikat yang kumpulkan. Orang-orang percaya di lubang manapun dikumpulkan. Karena itu kalau saudara tinggal di Kolbano, jangan takut tidak hadir. Tapi kalau saudara tidak percaya, sembunyi sampai di Amnatun Utara pun malaikat akan cari sampai dapat. Tidak ada yang bisa lolos, tapi tidak ada yang akan ketinggalan. Itu tugas malaikat. Pembantu pertama itu malaikat. Pembantu kedua, orang percaya. Matius 19:28. Kata Yesus pada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di atas tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. 12 tahta. Ini kelihatannya 12 rasul ini. Karena ada 12 tahta, kamu telah kita duduk juga di atas 12 tahta. Ini pasti 12 rasul. Rasul ada berapa? 12. Yudas mati, ganti Matias, kembali 12. Tapi Paulus juga rasul. 13. Tempat ke-13, ke-12 diisi Paulus atau Matias? Kita tunggu tanggal main saja. Ya. Tapi sebenarnya bukan cuma rasul, saudara. Pada waktu terjadi jemaat Korintus itu bertikai. Jemaat Korintus adalah jemaat yang banyak kasus. Salah satu kasus paling besar di Korintus adalah kasus perpecahan. Sampai konflik di antara mereka lari ke pengadilan. Jadi Paulus marah. Bayangkan kamu orang percaya sesama saudara seiman mencari keadilan pada orang-orang tidak beriman. Paulus lalu bilang, ingat, kita ini justru akan menjadi hakim. 1 Korintus 6 ayat 23. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Orang kudus akan menghakimi dunia, akan menghakimi malaikat. Terus kita nih akan dihakimi atau menjadi hakim? Kita nih turut di depan tahta atau di belakang tahta? Ini terus terang membingungkan. Ini termasuk salah satu ayat syukar. Ya, Louis Berkhof bilang, walaupun orang-orang kudus tidak dapat diharapkan mengetahui semua yang akan muncul dalam penghakiman itu dan menetapkan hukumannya, bagaimanapun mereka akan mempunyai bagian aktif dalam penghakiman yang dilakukan oleh Kristus, walaupun tidak mungkin juga mengatakan seperti apa nantinya. Louis Berkhof bilang juga tidak tahu juga. Pasti ada peran kita, tapi apa? Dia tidak tahu. Matthew Henry membuat dugaan. Mereka sendiri juga akan dihakimi. Orang percaya akan dihakimi. Tapi mungkin mereka akan dibebaskan terlebih dahulu dan diminta untuk maju dan duduk di atas bangku peradilan. Jadi dihakimi dulu, selesai, sini kursi sudah siap, ya, untuk memberikan persetujuan dan tepuk tangan mereka atas penghakiman Kristus yang adil. Tidak turut mengadili, tapi hanya setuju, sah. Neraka, ya, setuju. Untuk atas pengadilan Kristus yang adil, baik atas manusia maupun malaikat-malaikat.
Tidak dalam arti lain mereka akan menjadi hakim-hakim. Mereka bukan mitra di dalam tugas Tuhan mereka, tapi mereka mendapat kehormatan untuk duduk di dekatnya, menyaksikan penghakimannya terhadap dunia yang jahat, dan mendukung penghakiman itu. Mungkinkah begitu? Saya juga tidak tahu. Tapi ayat-ayat itu jelas, itu berarti bahwa ada bagian orang percaya di dalam penghukuman atau penghakiman itu. Tapi bentuknya seperti apa? Tidak tahu. Tapi saudara, terlepas dari dua pembantu ini, orang percaya dan malaikat, saya mau beri tekanan bahwa yang menjadi hakim akhir zaman itu adalah Kristus sendiri, Yesus sendiri. Menurut saya ini mempunyai dua hal penting yang bisa kita tarik dari sana. Pertama adalah bahwa dia pasti benar-benar Allah Tuhan dan Allah. Kenapa? Karena dia menjadi hakim akhir zaman, dia pasti Tuhan, pasti Allah. Kenapa bisa begitu? Pendeta Budi Asali mengatakan begini, bahwa untuk menghakimi, menjadi hakim akhir zaman, pertama ingat, jumlah manusia yang akan dihakimi itu mulai dari manusia pertama di dalam sejarah sampai manusia terakhir di sejarah. Berapa miliar manusia? Kita juga belum tahu dunia akan berakhir kapan. Dan manusia makin bertambah banyak. Ada berapa miliar manusia di muka bumi ini sepanjang sejarah. Dan Kristus harus menghakimi setiap orang. Hakim mana yang bukan Allah bisa menghakimi manusia sebanyak itu? Juga untuk menghakimi orang, untuk menjatuhkan hukuman kepada orang berdosa, itu tidak mudah dari sudut pandang manusia. Tadi saya bilang, orang masuk neraka itu beda-beda. Ada dosa besar, dosa kecil, dosa banyak, dosa sedikit. Itu harus diperhitungkan dengan baik. Pertama, banyaknya dosa yang dilakukan seseorang. Tidak bisa pukul rata. Dosa banyak dihukum banyak, dosa sedikit dihukum sedikit. Dosa A lebih besar dari dosa B. Sekarang, kalau mau ngomong, tak usah omong orang lain menghakimi orang lain. Pak Nathan, kira-kira menurut Pak Nathan, selama sadar diri, dibanding dengan Bapak Mesak di sebelah, siapa punya dosa lebih banyak? Ya? Nah, itu dua-dua bertengkar gitu. Yang satu saya saya lebih. Artinya, ya, oh karena lebih kakak makanya lebih banyak. Itu kan kuantitas, memang lebih kakak, tapi yang satu juga biar mudah tapi bahaya itu. Nah, menghadapi orang sebelah menentukan saya atau dia dosa lebih banyak, saya susah. Tapi misalnya saya harus menghakimi saudara satu ruangan ini, saya mesti tahu ini dosanya berapa banyak, ini berapa banyak, ini berapa banyak, ini berapa banyak. Jangankan dosa saya sendiri, saya tidak tahu berapa banyak. Terus bagaimana saya bisa menghakimi dengan adil, mengetahui seluruh dosa dari orang pertama dalam sejarah sampai orang terakhir dalam sejarah? Banyaknya dosa itu menentukan. Kedua, tingkatan dosa. Tadi saya bilang ada dosa besar, dosa kecil. Itu mesti tahu. Ini si A ini melakukan dosa sekian, dosa besarnya sekian, dosa kecilnya sekian. Mesti hitung satu persatu. Tingkat pengetahuan. Tadi seperti saya bilang, tahu banyak, dosa lebih besar. Tahu sedikit, dosa lebih kecil. Maka saya mau menghakimi saudara, saya mesti mengerti tingkat pengertian saudara kepada kebenaran itu berapa banyak. Semua orang ini, mana mungkin saya bisa memahami itu. Berikut, yang dipertimbangkan adalah dosa sengaja atau tidak sengaja. Itu juga beda, harus tahu pengaruh dosa yang ditimbulkan. Kalau Koster yang curi duit kolekte, makan banyak pun kita marah, ya, seperti yang pernah kita alami. Marah itu. Waktu datang tangkap bongkar di kantong, amplop keluar banyak, langsung Pak Jimmy tok, tampar. Saya bilang sudah Pak Jimmy. Tapi begitu pulang saya menyesal. Mestinya saya juga ambil bagian sedikit tadi itu ya. Marah kita. Tapi tidak terlalu banyak pengaruhnya pada gereja. Bayangkan seandainya yang curi rutin seperti itu adalah pendetanya.
Kita kan tanya dia, dulu lu ambil 1 minggu tuh berapa amplop? Kira-kira 20. Bayangkan seandainya saya yang tiap minggu curi amplop persembahan. Apa gerejanya tidak bubar? Berarti sama-sama mencuri kolekte. Dilakukan oleh dia, dilakukan oleh saya. Dampak atau pengaruhnya kepada kekristenan, kepada gereja, itu lebih besar kalau saya lakukan. Itu harus dipertimbangkan. Maka dosa saya harus lebih besar. Terus, apa yang menyebabkan seorang berbuat dosa? Ini anak mau dioperasi nih. Dokter bilang kalau tidak segera operasi mati. Cari duit, tidak ada duit. Pinjam tetangga kiri kanan tidak ada. Telepon teman satu pun tidak ada yang. Saudara pergi ke jalan, pajak orang, tangkap dia, angkat dompetnya, lari bawa ke rumah sakit demi operasi anak. Dosa, dosa. Tapi saudara duduk-duduk minum Sophia di jalan. Sophia habis orang lewat, tangkap dia, ambil dompetnya, beli Sophia. Sama-sama melakukan kejahatan. Tapi yang satu situasinya terdesak demi menyelamatkan anak. Itu tetap dosa ya. Tujuan yang baik tidak membenarkan cara yang salah. Ya. Makanya berbohong demi kebaikan itu juga tetap dosa itu. Ya. Dosa. Tapi yang satu tidak ada tekanan. Yang satu persoalan nyawa. Yang satu persoalan nafsu. Yang hukum harus lebih berat adalah yang masalah Sophia itu ketimbang masalah anak. Makanya firman Tuhan mengecam orang yang mencari dosa. Hukumannya mesti beda. Nah sekarang saudara, kalau terhadap miliaran orang di dunia harus aturannya, mau hukum mereka mesti perhitungkan semua seperti itu. Kok rasanya susah sekali ya. Sekarang bukan cuma menghukum orang berdosa, tapi memberi upah kepada orang percaya. Kalau saya mau berikan upah kepada saudara, saya mesti tahu berapa banyak perbuatan baik saudara. Apa saja jenis perbuatan baiknya, besarnya pengorbanan. Kita bisa sama-sama kasih sumbangan, tapi jumlahnya sama, tapi pengorbanan beda. Kalau saya punya uang 100.000 di tangan, ada orang butuh, saya kasih 90.000, saya tinggal 10.000. Saudara kasih 100.000 juga, tapi di rekening masih 500 juta. Siapa lebih berkorban? Saya dong. Karena saya memberi 90% dari yang saya punya. Saudara beri hanya 0,001%. Jadi bukan hanya besar sumbangan, besarnya pengorbanan. Makanya Tuhan Yesus waktu lihat janda itu, orang kaya banyak beri persembahan, dia bilang yang paling besar itu janda ini, karena dia memberi seluruh nafkahnya. Nah sekarang, saudara berapa banyak beri persembahan kemana saja, ke gereja ini atau kemana lembaga apa saja? Kan mesti tahu, hakimnya mesti tahu. Waktu dikasih berapa banyak pengorbanannya, berapa banyak air mata menyertai pemberian itu. Mesti tahu itu. Motivasinya apa waktu beri? Itu juga Tuhan kasih. Kasih sudahlah, daripada pendeta main berteriak-teriak terus, kasih sudah, biar dia puas. Atau kok saudara memberi karena mengasihi Tuhan, karena mengasihi pekerjaan Tuhan? Saudara melayani karena apa? Majelis itu melayani karena apa? Karena panggilan atau karena tidak enak? Atau karena didorong-dorong? Itu dinilai. Nah sekarang saudara, kalau penghakimannya harus model seperti itu, benar seperti kata pendeta Budi Asali, untuk bisa melakukan semua hal itu di atas itu dengan benar, dengan adil, hakim itu harus seorang yang maha tahu. Dia harus seorang yang maha bijaksana. Dia harus seorang yang maha adil. Dan itu berarti dia harus Allah sendiri. Tidak bisa tidak. Charles Hodge, karena Kristus akan menjadi hakim, karena semua orang akan menghadap di hadapannya, karena rahasia dari hati adalah dasar penghakiman. Jelaslah penulis
penulis yang kudus percaya Kristus adalah pribadi ilahi, karena kemahatauan yang bisa memenuhi syarat bagi siapapun untuk jabatan atau tugas di sini yang dianggap sebagai milik Tuhan kita. Maka hakim akhir zaman pasti Allah. Anehnya orang Islam akui hakim akhir zaman adalah Isa Al-Masih, tapi anggap dia nabi saja. Pertanyaan kita, nabi mana bisa menghakimi model seperti itu? Tidak ada. Kalau mereka pakai otak cukup bagus sedikit, mereka harus sadar. Kalau mereka akui dia adalah hakim akhir zaman, mereka harus akui bahwa dia juga adalah Allah sendiri. Karena yang bukan Allah tak bisa melakukan pekerjaan penghakiman seperti itu. Kedua, terakhir, kalau Yesus adalah hakim akhir zaman, maka betapa bahagia dan amannya kita yang percaya. Betapa bahayanya mereka yang tidak percaya. Mengapa orang percaya bahagia dan aman? Karena dia yang menjadi hakim itu adalah juru selamatmu. Karena dia yang akan menjadi hakim itu adalah Tuhanmu. Dia yang duduk di atas tahta putih yang besar itu adalah dia yang pernah naik di atas kayu salib demi kamu. Dia yang akan menjadi hakim akhir zaman itu adalah gembala pemelihara jiwamu. Dia yang menghakimi itu adalah dia yang sangat mengasihi kamu. Tidakkah itu memberikan rasa aman? Maka hari penghakiman itu akan datang. Sama sekali tidak ada ketakutan bagi orang percaya. Kenapa? Hakim itu ada di pihakmu. Haleluya. Tapi bagaimana dengan mereka yang tidak percaya? Bagaimana dengan mereka yang sekian lama menolak dia? Bagaimana dengan mereka yang benci namanya? Bagaimana dengan mereka yang mengolok-olok dia pakai kolor di tiang jemuran? Bagaimana dengan mereka yang tidak pernah peduli pada dia sama sekali? Bagaimana dengan mereka yang murtad dan meninggalkan dia? Betapa mengerikannya, karena hari itu mereka akan berhadapan dengan dia yang menjadi hakim. Hakim itulah yang mereka olok-olok sekian lama. Hakim itulah yang mereka benci dan dengar namanya muak sekian lama. Hakim itulah yang mereka tinggalkan. Hakim itulah yang mereka tidak pedulikan. Bukankah itu mengerikan? Kalau kita, hakim itu di pihak kita. Tapi yang tidak percaya, hakim itu di pihak yang berseberangan dengan mereka. Bonar mengatakan, sungguh mengerikan berdiri tanpa kesiapan di hadapan sang hakim yang besar, di hadapan tahta yang begitu mulia, di hadapan keadilan, kesempurnaan dan kekudusan. Siapakah yang bisa tahan dengan kehadirannya? Namun demikian, di samping sang hakim dan tahta itu ada jutaan orang yang siap dihakimi. Mereka yang tidak percaya akan dihakimi. Kalau saudara tidak sungguh-sungguh percaya, sampai hari ini saudara hanya orang Kristen KTP saja, atau saudara agama apa saja, tidak peduli kalau saudara tidak punya Yesus sebagai juru selamat. Spurgeon mengatakan, hai pendosa, kehancuranmu adalah sesuatu yang pasti saat masa penghakiman itu datang. Tidak akan ada saksi yang dibutuhkan untuk menghukummu, karena sang hakim tahu segalanya. Kristus yang kamu benci akan menjadi hakimmu. Juru selamat yang rahmatnya kamu injak-injak adalah dia yang akan menjadi hakim atasmu. Dan apa yang akan dia katakan selain, semua seteruku itu yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari, bunuhlah mereka di hadapan mataku. Saudara, betapa mengerikannya kalau saudara mendapati hari penghakiman, Kristus sang hakim adalah lawanmu. Karena itu, kalau masih ada orang belum percaya sungguh-sungguh di sini, segeralah percaya. Terimalah dia sebagai juru selamat dan Tuhanmu, sehingga hari penghakiman akan menjadi hari bahagia dan bukan hari kengerian, hari ketakutan. Saudara yang sudah percaya,
makin rajin, makin giat, makin sungguh-sungguh melayani, makin bersemangat. Yang mulai pudar semangatnya, yang mulai loyo, yang mulai kendor, yang mulai suam-suam, terus kembali mengobarkan api untuk melayani dia. Karena pada waktu dia datang kembali, upah akan diberikan padamu. Kelima, siapa saja yang akan dihakimi? Bersambung pada episode berikut. Terima kasih sahabat sudah mendengarkan khotbah tentang akhir zaman. Saya yakin dan percaya kita semakin bertambah hikmat dan bertambah referensi tentang akhir zaman. Channel ini dibuat secara sadar untuk mengumpulkan pembahasan tentang akhir zaman, nubuatan tentang akhir zaman, agar kita punya satu channel membahas khusus tentang kejadian-kejadian di akhir zaman. Para pembicaranya juga dari berbagai-bagai interdominasi, baik dari Protestan, Karismatik, Katolik, dan berbagai-bagai pendeta di seluruh Indonesia, tentunya yang membahas tentang akhir zaman. Semoga channel ini memberkati kita semua. Firman Tuhan mengatakan Matius 13 ayat 39, musuh yang menabur benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Matius 22:23-24. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. 1 Tesalonika 4 ayat 15-16. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Matius 24 ayat 24. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 26 ayat 64. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Tuhan akan menjemput kita di langit, dan kita akan datang menyongsong Dia di langit, sampai nanti kita akan memerintah di kerajaan 1000 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pemaparan firman Tuhan tentang akhir zaman yang disampaikan oleh hamba-Mu yang luar biasa ini. Berkatilah hamba-Mu ini, pelayanan, keluarga, setiap pekerjaan yang dia kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kami yang mendengarkan firman ini berterima kasih Tuhan, karena kami semakin bijaksana menambah referensi baru tentang akhir zaman. Apa yang harus kami lakukan menjelang akhir zaman? Tentunya harus mendekatkan diri, melekat dengan Tuhan, sehingga ketika waktu itu tiba, kami diangkat dan bersama-sama dengan Tuhan di langit dan akan memerintah di kerajaan 1000 tahun nantinya. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus. Amin. Từ lâu nấu cho mình tác lỗ để bởi sẩy bù phá y chẳng mây dầu giá bù phá tê cháu trong sai liệu tê lưng ở tàu in nấu nè tê cháu xin cồn tê cháu xin nè cho mình nói xin bay bài đi tròi đi dẫn đi coi à mày tu xin nào muốn tới lịch xa tán tê nè cháu ngạo mày mòn chủ bù phá ao tê đọc lên nó tê cháu khai sĩ sẽ coi cha xin nào mà bài đi bây giờ cho mình cha xin nào bên ngoài với bài sa tan nhà bù phá cho mình hôm nay nào như vậy mình đi luôn tàu thằng này
bây giờ tí tập sa than và kha xin và cái một bù phá bay cho pin pan âm bay tối lầu càng thì pay mà thằng pay mặt bay ăn xây ra cái lò miền pan play mà ní cho chơi miền bù phá cháu bù phá ní tí dùng khóc vần mà cháu ăn xây ra cái lầuวันใดจัดเตจะอยู่ไหนเตเจ้าเพียนำมากูต้องใส่ตูต้องใส่แต่ไปจะใจเหม็นเตเจ้าเหลวไปเตกุยทันอีกไงไหนเตจะไอ้หญิงเตมันเจ้ากันผู้ชายแนวกันไม่ยังแนวเตเจ้ากันมานี่จะเจอกันไปป่ายเตกูว่ากันไปไหลไปกูนั้นใส่ยาไก่ไปปูฝาที่โจเจ้าอันซุนแนวกันเหยวก็ใส่มาจุ่มไม่กว่าเหยวถึงจ้าอันซุนไก่นี้ไม่ก็มาเนี่ยเหม็นปั้นได้ในหลายปูฝาโจสั่งกันยาก็มาไก่ไม่จันกินเอาว่าไงตัวนี้กินตัวนี้จะไงท้ายไปอินเอากันว่าปูฝาคู่ชีต้องใส่กันกว่าไม่วันเนี่ยทุกภัยทุกซาตานีปนกลางนี่ที่จะเข้านั่งเรามาไปลกกันหยาผู้ฝาติดล่าแบบตัวนี้กินหยาซ้อมมาต่อด้วยกันโซ่ติมให้ตัวนี้กินหนาวไปกันจะต้องไปกลางกินน้ำมันลงไปกินลงไปจะไม่ฝาละnhư vậy bố phá càng bố giá soi cần lòng mình thái đi vào nè bây giờ cần lòng mình phạm cho bố phá khát tuấn đấy bây bố phá mình nó phạm nó mình soi cần lòng mình phạm soi miếu con căn này nào soi cho khát tuấn bay tổng nhà bạn nón phe với căn sung thu phe có bên này nó bây giờ quay cần lòng mình bố phá chảo màยิงผู้ฝ่ายเอานั่งเล่าเนี่ยกันจูนำทางเบ็ดทายาในกันฝาไปซอยกันเราอย่างย้อนเลยกาได้เปิดใส่หาอะไรกันจูไปหาไหนได้ใส่จังไปป่ายเหมียวไปจ่อยต้องใส่และไอ้ตอกเลี้ยงเจ้าก็ปั่นไปหัดต้องเปียกในกันผู้ฝาไปก็อย่ามาใจกันเหล่าฮัดไปเลยฮัดจูมันในกันนั่งฝาลักไปหนาวผู้ฝาว่ากันเราต้องหลงว่านำไปกันเมียวคนกันในหนาวก็อย่าผู้ฝานี้ที่ยันใจหันนิ้นกันยังไงกันเราเหมือนไอ้หญิงได้มาเจ้าเปียได้จะให้อีหลอกตอกเตเยซูร้อนใส่ยาไก่มาเจ้าฝามกันเราไปอีไก่กันเราจะไม่ไงงงยังไงเยซูเรามาหัดฆ่าลอยกันเราเยซูไว้แล้วนะเจ้าฝัมกันเราจะไงท้ายเอาสีสีจานี้เอาหลุดได้มาสาวฝัมกันเราไปอยากกันเราสัญญาสูไปหินซ่าเกี่ยวกับมาต่อไปเกี่ยวเมียสูไปนี่ทั้งเบ็กกันเราท้ายบนควันโจในคันฝาใบว่าปูฝาเยาจิใส่วันยามีสัญญาสลานี้นิทายาเนี่ยจะไปเก็บไพ่ไปที่ไต้ฟุ้งเหมือนไต้ต่อยปูฝาเจ้าตีปล่อยไพ่ซอยวงอยากกันเราไม่ไปเก็บเมียสูหนาวมีตั้งลำเขาปูฝาลำเขาเยซูกลางหนาวไปปลายไพ่ไปเก็บไพ่จะลองตีไปโยโหโยคำวางกันเราเก็บเมียสูนี้กันเราทายาจนในคันเตียงฝาไปอีไว้เยซูจะใจตองกองลงไปกันเทียบค่าเราต่อแนวขึ้นไปในทั้งปูฝาตั้งหน้าบางอย่างตัวสัญญาสูนี้จนในคันฝาไปว่าปูฝาหน้าเยาจึงใส่Terima kasih sudah melihat video pendek tentang rencana Allah untuk kehidupan manusia. Sejak dari awal Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Dia juga sudah merencanakan akan keselamatan manusia.
melalui pengorbanan anaknya yang tunggal. Tidak ada cara lain selain menerima Tuhan Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bisa bertemu dengan Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang menjadi jembatan, seperti video yang kita barusan lihat. Jadi rencana Allah itu sangatlah sederhana. Rencana keselamatan yang diberikan Allah sangatlah sederhana. Mari kita lihat artikel berikut ini. Rencana keselamatan Allah yang sederhana namun penuh kuasa. Hai kawan, saya akan mengajukan pertanyaan yang paling penting di dalam kehidupan ini. Kebahagiaan dan kesusahan Anda di masa akan datang bergantung pada jawaban Anda. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah diselamatkan? Ini bukan pertanyaan tentang perbuatan baik Anda, bukan juga apakah Anda anggota gereja, tetapi apakah Anda sudah diselamatkan? Apakah Anda yakin akan masuk surga setelah meninggal dunia? Alkitab berkata bahwa untuk dapat masuk surga, seseorang harus dilahirkan kembali. Dalam Yohanes 3 ayat 7, Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Karena yang dilahirkan dari daging adalah daging, yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dalam Alkitab, Allah memberikan rencana bagaimana caranya untuk dapat dilahirkan kembali, yang berarti diselamatkan. Rencananya sangat sederhana. Anda dapat diselamatkan hari ini juga. Bagaimana caranya? Langkah pertama, Anda harus sadar bahwa Anda adalah orang berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang lahir dengan hati yang berdosa, hati yang dari daging. Anda adalah orang berdosa dan terpisah dari Allah karena dosa. Sebab upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Ini artinya pemisahan kekal dari Allah di dalam neraka. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Tetapi Allah sangat mengasihi Anda. Dia telah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus, untuk menanggung dosa Anda dan mati untuk Anda. Dia, Yesus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus harus meneteskan darahnya dan mati karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Imamat 17 ayat 11. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Meskipun kita tidak dapat mengerti bagaimana caranya, Allah berkata bahwa dosa-dosa setiap orang yang percaya kepadanya telah dibebankan kepada Yesus dan Ia mati untuk kita. Dia dijadikan pengganti kita. Ini adalah kebenaran. Allah tidak dapat berbohong, kawanku. Sekarang Allah memberikan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Kisah Para Rasul 17 ayat 30. Langkah kedua adalah pertobatan. Pertobatan ini adalah sunat hati. Kalau di perjanjian lama Tuhan minta Abraham, Kejadian 17, dan semua keturunannya disunat sebagai tanda perjanjian yang kekal. Makna rohaninya adalah dalam perjanjian baru Tuhan Yesus memperkenalkan tujuan dari sunat jasmani adalah sunat hati, yaitu secara rohani. Sunat jasmani dilakukan sebagai upaya memurnikan diri dan dari aspek medis dapat menghindari sejumlah sakit penyakit. Sunat hati secara rohani memurnikan hidup kita dari dosa dan maut. Yeremia 4 ayat 4 berkata tentang sunat hati supaya terhindar dari murka Allah. Perbuatan-perbuatan yang jahat adalah kehidupan yang tidak takut akan Tuhan, tidak hidup mengasihi Dia dan tidak beribadah kepadanya. Sunat hati berarti bertobat dari kehidupan yang jahat dan menaati Tuhan. Mengatakan betapa baik, kuat dan dahsyat, adil dan kasih Tuhan hingga layak disembah oleh semua orang. Pertobatan harus disertai perbuatan. Cara berpikir di mana seseorang mengaku dan setuju bahwa ia orang berdosa di hadapan Allah dan mengaku serta menerima pengorbanan Yesus di kayu salib untuk setiap orang percaya.
Dalam Kisah Rasul 16 ayat 30-31, penjaga-penjaga Filipi bertanya kepada Paulus dan Silas, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat." Percayalah kepadanya sebagai seorang yang telah menanggung dosa-dosa Anda dan mati mengganti Anda, dikuburkan dan dibangkitkan kembali oleh Allah. Kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal. Sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat, kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13. Barang siapa dalam kutipan di atas termasuk Anda diselamatkan bukan berarti mungkin atau dapat, tetapi pasti diselamatkan. Tentu Anda sadar bahwa Anda seseorang berdosa. Saat ini juga, dimanapun Anda berada, bertobatlah, serahkanlah hatimu kepada Allah dalam doa pengakuan dosa dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Dalam Lukas 18 ayat 13, seorang yang berdosa berdoa, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Berdoalah, "Ya Allah, aku tahu bahwa aku adalah orang berdosa. Aku percaya bahwa Yesus telah menggantikan aku waktu Dia mati di kayu salib. Aku percaya bahwa penumpahan darahnya, kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya adalah untuk aku. Sekarang aku menerimanya sebagai juru selamatku. Terima kasih atas pengampunan dosa-dosaku, pemberian keselamatan dan kehidupan yang kekal karena rahmat dan anugerah-Mu. Amin." Terimalah firman Allah dan dapatkanlah keselamatan daripadanya dengan iman. Percaya, maka Anda akan diselamatkan. Secara lahiriah mungkin kita kelihatan pergi ke gereja, membaca Alkitab, namun jika hati kita masih tinggal dalam kegelapan, dilimputi ketakutan, kebimbangan, kepentingan diri sendiri, dan memaksakan kehendak sendiri, kita harus mempersembahkan hati kepada Tuhan sebagai persembahan yang terbaik. Bukan gereja, perkumpulan ataupun perbuatan-perbuatan amal ibadah yang menyelamatkan Anda. Ingatlah, hanya hati yang diserahkan kepada Allah yang dapat disucikan dan diselamatkan. Rencana keselamatan Allah yang sederhana adalah Anda orang berdosa. Apabila Anda tidak percaya dalam Yesus yang telah mati menggantikan Anda, pasti Anda akan tinggal untuk selama-lamanya di dalam dosa dan maut. Jika Anda percaya kepadanya sebagai juru selamat yang telah disalibkan, dikuburkan, serta dibangkitkan, Anda menerima pengampunan atas segala dosa dan karunia keselamatan kekal karena iman. Anda mungkin berkata, "Tidak mungkin semudah itu." Ini sesuai Alkitab. Ini adalah rencana Allah. Hai kawan, percayalah pada Yesus dan terimalah Dia sebagai juru selamatmu hari ini juga. Kalau rencananya masih belum jelas bagi Anda, bacalah tulisan ini berulang-ulang tanpa berhenti sampai Anda mengerti jiwa Anda lebih berharga daripada seisi dunia ini. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Markus 8 ayat 36. Marilah serahkan hatimu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan sukarela. Anda harus benar-benar pasti akan keselamatan pribadi ini. Apabila Anda kehilangan jiwa, Anda akan kehilangan surga dan kehilangan segala-galanya. Percayalah dan biarkanlah Allah selamatkan Anda saat ini juga. Kuasa dan kasih Allah akan selamatkan Anda. Tetapkan hati Anda dan perubahan cara pandang memungkinkan Anda untuk hidup sebagai orang Kristen yang selalu menang atas pencobaan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Jangan bergantung pada perasaan Anda. Perasaan itu selalu berubah. Berdirilah pada janji-janji Allah. Janji-janji Allah tidak pernah berubah.
Setelah Anda selamat, ada 3 hal yang perlu dilakukan setiap hari untuk pertumbuhan iman. Berdoa, berbicara kepada Allah, baca Alkitab, biarkanlah Allah berbicara kepada Anda, dan Anda berbicara bagi Allah. Dan perlu dibaptis air sesuai ketaatan Anda pada Tuhan Yesus Kristus sebagai kesaksian dan demonstrasi imanmu. Dan kemudian bergabung secepatnya dengan gereja yang mengajarkan Alkitab sebagai firman Allah. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 8. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Matius 10 ayat 32. Amin. Itulah tadi rencana keselamatan Allah yang sangat sederhana. Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita orang berdosa. Yang kedua, kita harus bertobat, meninggalkan yang lama dan beralih kepada Tuhan, dan berdoa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan setelah melakukan ini, ada 3 hal lagi yang kita harus lakukan, yaitu berdoa, berbicara kepada Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kita. Yang kedua, baca firman, mendengarkan Tuhan berbicara lewat firman kepada kita. Kemudian kita berbicara kepada Tuhan. Yang ketiga adalah bersaksi. Jangan malu bersaksi. Setelah engkau diselamatkan oleh Tuhan, bersaksilah. Saksikan imanmu kepada semua orang. Siapa yang malu mengakui Tuhan Yesus di depan umum, maka Yesus pun akan malu mengakuimu di depan Bapa. Jadi saksikan kuasa keselamatan yang Tuhan berikan kepadamu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang cukup baik, yaitu menanti dan berjaga-jaga. Bagaimana sikap orang percaya ketika menanti dan berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita baca Lukas 21 ayat 25 sampai 36. Saya percaya kita sudah membacanya. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan. Apa yang seseorang biasa lakukan ketika menunggu? Tentunya kita akan mencari kesibukan supaya waktu menunggu tidak terasa lama. Kesibukan di sini pun bukan hal-hal yang tidak menguntungkan Tuhan, tetapi kesibukan yang menguntungkan Tuhan dan menguntungkan diri kita di masa depan, yaitu berbuat sesuatu yang baik untuk Tuhan. Apa yang kita lakukan ketika menunggu jemputan? Apa yang akan kita lakukan ketika tunggu ibadah mulai? Tentunya kita harus melakukan sesuatu, bukan bersumur-sumur. Orang Kristen adalah orang yang menanti. Menanti apa? Menanti kedatangan Kristus kedua kalinya. Orang yang setia sampai akhir dan tidak murtad dan menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, Tuhan sudah sediakan yang namanya mahkota bagi mereka yang menantikan kedatangan Tuhan kedua kalinya. Kedatangan Kristus akan segera terjadi. Artinya pasti akan terjadi. Jadi, mari kita lihat Matius 24 ayat 19 dan Wahyu 1 ayat 1. Matius 24. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Apa kata segera di situ? Kita akan dalami. Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Makna segera bukan menunjuk 5 menit lagi, segera seperti guru, dosen mengatakan kepada siswa atau mahasiswanya, segera kumpulkan. Bukan itu. Tetapi segera di sana, kedatangan Kristus yang segera berarti, pertama, pasti terjadi. Itu pasti terjadi, Alkitab sudah mencatat dan pasti terjadi. Kedua, tidak ada seorang pun yang tahu waktunya. Tidak ada, oleh karena itu kita harus menanti dan berjaga-jaga. Ketiga, tidak ada seorang pun yang dapat melarikan diri ataupun luput. Siapapun kita akan tetap dihukum atau diberikan ganjaran yang baik.
Pertama, tanda-tanda kedatangan anak manusia. Mari kita dalami apa tanda-tanda dan kenapa Tuhan memberikan tanda. Meski tidak ada yang tahu kapan waktunya, tetapi akan ada tanda-tanda sebelum itu terjadi. Lukas 21 ayat 25 sampai 26. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa di bumi. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Penguasa-penguasa yang ada di langit akan goncang. Tanda kedatangan Kristus sudah dinubuatkan oleh para nabi. Tanda kedatangan Kristus dan penghukuman orang fasik bisa dibaca Yesaya 13 ayat 9 sampai 11. Sungguh hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas, dan dengan murka yang menyala-nyala, untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi dan untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusan di langit tidak akan memancarkan cahayanya. Matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit, dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Tanda kedatangan Kristus sudah dinubuatkan oleh para nabi. Yang kedua, tanda kedatangan Kristus dan penyelamatan umat Allah. Yoel 2 ayat 30 sampai Yoel 3 ayat 2. Mengapa perlu tanda? Supaya kita terhindar dari penyesatan. Baca Lukas 21 ayat 8. Tidak putus asa oleh penderitaan yang mendahului kedatangan Kristus. Akan ada penderitaan, akan ada penganiayaan. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, akan diangkat dan diluputkan. Tetapi bagi mereka yang suam-suam kuku, akan dimuntahkan dan mengalami siksaan besar itu. Tidak meragukan janji kedatangan Kristus. Oleh karena itu mari kita tidak meragukan janji kedatangan Kristus. Baca ayat yang ke-29 sampai 33 dan seterusnya. Setelah tanda-tanda terjadi, Yesus datang kedua kali. Haleluya. Perbedaan dengan kedatangannya yang pertama. Ya, dia lahir sebagai manusia kedatangan yang pertama. Dilahirkan dari perawan Maria, sederhana dan kehinaan seorang hamba. Tetapi kedatangan yang kedua kalinya berkuasa dan kemuliaan seorang raja. Kedua, kedatangan yang pertama dihukum karena dosa manusia. Kedatangan yang kedua datang untuk menghukum manusia yang berdosa dan tidak bertobat. Aplikasinya, tidak percaya kepada orang-orang yang mencoba meramal atau menentukan waktu kiamat. Yang kedua, ketika melihat tanda, kita semakin yakin mengenai kedatangan Kristus. Tiga, sebagai orang percaya, kita bersuka cita menyambut kedatangan Kristus karena ia datang untuk menyelamatkan. Selanjutnya, sikap menanti kedatangan anak manusia itu. Bagaimana sikap kita? Mari kita baca Markus 13 ayat 32. Saya percaya sahabat sudah membacanya. Tidak seorang pun yang tahu. Malaikat tidak tahu. Yesus sebagai manusia tidak tahu. Mengapa Allah tidak memberitahu kepada kita mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali? Allah tidak memberitahu supaya, pertama, menumbuhkan di dalam diri kita sikap hamba yang benar, berjaga-jaga selalu. Seperti majikan yang akan pulang ke rumahnya. Tentunya hambanya atau pembantunya pasti berjaga-jaga untuk menanti majikan itu. Itulah maksudnya. Kita harus berjaga-jaga dan juga terus menanti kedatangannya. Hamba sejati dan hamba palsu akan diuji di dalam kesediaannya untuk selalu berjaga-jaga. Fokus pada tanggung jawab dan pekerjaan yang Allah perintahkan. Kenapa Tuhan tidak beritahu kedatangannya? Agar kita fokus pada tanggung jawab dan pekerjaan yang Allah perintahkan kepada kita. Karena kita tahu zaman dulu, yaitu di zaman Paulus, ketika dikatakan
Tuhan Yesus akan datang kedua kali, dan jemaat saat itu sudah tidak mau kerja lagi, dan semua mereka menunggu. Bukan itu yang dimaksud. Aplikasi apa yang kita bisa ambil dari bagaimana berjaga-jaga? Ayat 34 sampai 36. Jangan syarat dengan pesta pora, kemabukan dan kepentingan duniawi. Mari kita jauhi hal-hal yang semacam ini, karena ini merugikan kita di masa yang akan datang. Berdoalah senantiasa. Agustinus berdoa, baca Alkitab, menjauhi dosa. Ini yang harus kita lakukan, berdoa, membaca Alkitab, menjauhi dosa. Dan selamat menantikan kedatangan Kristus. Bersiaplah, Yesus datang segera. Terima kasih, Tuhan memberkati.